Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita buka dulu ya kajian hari ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'al waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik sahabat-sahabat sekalian, atas izin dan nikmat Allah kita bisa bertemu lagi pagi ini. Alhamdulillah saya live streaming dari Pasuruan, Jawa Timur. Jadi sedang ada urusan, ya itulah nikmatnya teknologi ya. Mau sedang dimanapun kita bisa gelar kajian gitu. Nah, jadi hari ini insya Allah sesinya adalah judulnya konsultasi begitu ya. Tapi tidak harus terbatas konsultasi, bisa juga sharing gitu. Jadi mudah-mudahan ada pertanyaan-pertanyaan yang hari ini bisa mewakili problem-problem real di dalam kehidupan. Dan semoga itu Allah hitung menjadi sedekah bagi sahabat-sahabat yang bertanya, kemudian menjadi sedekah bagi yang mendengarkan, dan juga menjadi sedekah bagi yang menjawab begitu ya. Jadi seperti biasanya ada kajian pengantar, tapi mudah-mudahan hari ini kita tidak ada kajian pengantar karena ingin waktu lebih lapang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masuk ya. Jadi waktu dan tempat mungkin saya langsung persilakan. Saya agak ringan, tidak bawa apa-apa gitu, tidak menyiapkan apa-apa. Jadi tentu ini menjadi PR bagi setiap mukmin bahwa ketika menghadapi problem apapun di dalam kehidupan harus bisa cepat mengakses Al-Quran ya. Bisa jadi tidak hafal ayatnya secara presisi. Quran surat berapa ayat berapa, tapi prinsipnya nggak boleh tidak dari Al-Quran gitu ya. Jadi kita berlatih, kan kadang-kadang ketika di lapangan menghadapi problem belum tentu sempat baca Al-Quran kan ya. Tapi baca Al-Quran kan bukan karena sudah ada masalah gitu. Baca Al-Quran ya kita tetap berusaha untuk kemudian belajar dari pengajaran langsung pemilik kehidupan ya. Nah, sehingga ketika Allah tanya kita melalui gelar-gelar yang ada di dalam kehidupan harian, kita bisa menyikapi. Jadi seringkali sebenarnya manusia tidak harus menyelesaikan problemnya sendiri. Itu cara Allah untuk memperkenalkan diri, diberikan problem-problem yang ketika berusaha untuk diselesaikan sendiri kitanya tidak mampu, tapi Allah senang begitu ya, karena ketika orang kemudian tidak mampu, masalahnya lebih besar dari dirinya atau bahkan masalahnya lebih besar dari pengetahuannya, maka kalimat la haula wala quwata illa billah baru bunyi gitu kan ya. Ya sesungguhnya tidak ada daya ya dan upaya kecuali atas izin dan pertolongan Allah gitu. Mungkin saya kembalikan ke Indra untuk mulai dengan sesi pertanyaan. Lebih baik jika open mic, tapi kalau misalkan mau mewakilkan ke admin juga boleh. Mangga, Indra. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Ya memang nggak mudah ya itu sesuai waktu ya untuk memaafkan orang gitu. Jadi sebenarnya kita belum secara penuh bisa mensyukuri kejadian itu gitu. Saya juga ya mungkin tidak adalah orang yang punya masa lalu bersih ya. Ya ada yang banyak orang yang pernah saya sakiti dan juga ada orang yang pernah nyakiti saya. Itu ya namanya manusia hidup ya. Itu akan selalu terjadi. Tapi di antara kenikmatan yang saya peroleh hari ini, itu jalannya sampai kepada saya hari ini itu karena mengalami seakan-akan kasus
ditipu, dizolimi sama orang lain gitu ya. Akhirnya terjebak hutang, menghadapi banyak persoalan kehidupan, harus mempertanggungjawabkan gitu kan ya. Yang dulu itu mungkin marah lah ya, seakan-akan saya nggak terima gitu. Rasanya ini bukan karena kesalahan saya, wong saya ditipu orang gitu kan ya. Jadi kita fokusnya kepada orang yang menipu kita gitu. Tapi sampai hari ini kemudian saya belajar jadi hamba yang mulai menata diri ya dengan menggunakan prinsip Al-Quran dan hidupnya jauh lebih tenang dan rizki tidak pernah berkurang ya. Selalu ada saja, meskipun definisi tidak berkurangnya beda dengan dulu. Kalau dulu itu definisi tidak berkurangnya itu karena ada pegangan ya. Kalau sekarang rizki tidak pernah kurang itu belum tentu ada pegangan gitu. Tapi yakin kalau pas ada kebutuhan nanti Allah ada kasih jalan gitu ya. Dan itu sering terjadi gitu. Banyak hal yang tak terduga, rizki dari arah yang tak terduga yang Allah berikan hari ini. Saya kemarin berangkat dari Jakarta, sahabat-sahabat, hari Kamis ya ke Jawa Timur. Jadi karena hari Rabu saya nggak bisa berangkat kan ya, hari Rabu nggak bisa berangkat karena gelar kajian Rabu. Jadi kalau setelah kajian Rabu mau nyupir ke Jawa Timur kan takutnya kemalaman karena bawa anak-anak. Akhirnya saya memutuskan berangkat Kamis pagi gitu. Kamis pagi, alhamdulillah sebelum jam 7 kita berangkat, saya nyupir, kan perjalanan hampir 12 jam lah ya, 10 sampai 12 jam. Sampai di Jawa Timur, istirahat, besoknya hari Jumat, berita Jakarta banjir hebat kan. Jalanan pada tertutup, tol terendam, bahkan di rumah saya air masuk gitu ya, tidak masuk ke rumah sih, cuman baru masuk ke carport gitu. Itu pun yang memberi laporan tukang sayur langganan gitu ya, satpam, tukang sayur langganan, karena pada baik silaturahminya, mereka nge-WA terus kan ke istri ya. Alhamdulillah Bu aman, belum sampai masuk ke rumah gitu kan. Kita udah posisi di Jawa Timur ya. Jadi saya berpikir kok saya bisa berangkatnya hari Kamis gitu ya. Kemudian Jumatnya mulai Jakarta banjir gitu kan ya. Kemudian kita lagi jauh di rumah kosong. Waduh, kalau nanti masuk air gimana, nggak ada orang gitu kan ya. Ya sudah, tapi serahin ke Allah aja, wong kita udah nggak mampu, ya kita hanya mengatur sesuai yang Allah mudahkan lah gitu ya. Nah hal-hal seperti itu tuh rizki itu, gitu ya. Cuman kan kadang-kadang kita suka nggak menyadari, kita berpikir bahwa rizki itu hanya bisa bayar hutang, dapat uang gitu kan. Coba kalau seandainya Kamis banjirnya, ya gagal mau berangkat nggak bisa gitu ya. Coba kalau airnya sampai masuk ke rumah, lain lagi ceritanya kan. Kalau ini mah tipis-tipis, baru masuk carport tapi nggak sampai masuk rumah, keburu surut lagi. Kitanya kondisinya juga sudah di Jawa Timur ya. Ya besok insya Allah pulang minggu ini. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada apa-apa lah di rumah gitu ya. Nah jadi itu hanya satu hal. Di hal yang lain juga butuh biaya, tiba-tiba ada urusan, nggak tahu dari mana rezekinya. Tapi punya keyakinan ya. Apa yang bisa dilakukan, kerjakan, bismillahirrahmanirrahim, sisanya serahkan ke Allah. Tiba-tiba ada aja pertolongan gitu. Nah jadi definisi kecukupannya beda dengan dulu gitu. Kalau dulu cukup tuh kalau ada pegangan, kalau sekarang ya kadang ada kebutuhan pas pegangannya ada, kadang ada urusan dan kebutuhan pas pegangannya nggak ada, tapi dua-duanya ya sama aja. Ya, kalau pas urusannya datang lagi ada pegangan, ya belanjain pegangannya. Kalau ada urusan pegangannya nggak ada, ya sudah hadapi aja gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadapi semampunya, tiba-tiba nanti ada jalan gitu. Tapi jarang yang punya keyakinan ya, sehingga menghadirkan bukti-bukti dari Allah gitu. Nah jadi, ini kembali ke pertanyaan tadi, kenapa masih marah ya? Meskipun merasa kita sudah memaafkan, tapi kalau ingat lagi kok
rasanya itu hati itu masih sebel lah gitu ya, karena kita merasa dulu dizolimi orang gitu. Nah, kalau saya nggak pernah dizolimi orang seperti dulu, saya nggak akan pernah sampai ke level berserah diri seperti sekarang gitu. Bahkan saya berterima kasih hari ini gitu ya. Aduh, alhamdulillah saya tidak ditipu dulu ya. Alhamdulillah orang-orang yang mungkin mengkhianati ya, ataupun tadi melakukan kezoliman, ya itu cara Allah ngatur ya. Ya saya mendoakan ke mereka baik aja, saya nggak ada dendam, nggak ada apa-apa gitu ya. Kalau bukan karena mereka, mungkin saya hari ini lebih terpuruk kehidupannya ya, karena mengandalkan harta benda ya, dengan ambisi yang waduh pengen maju, pengen kaya ya, karena dulu kan lagi getol-getolnya jadi pengusaha lah seakan-akan gitu ya. Kalau sekarang itu saya berterima kasih ya ke mereka. Tapi itu nggak dalam 1-2 tahun ya. Tahun pertama, tahun kedua ingat lagi, marah lagi. Tahun ketiga ingat, marahnya berkurang ya. Lama-lama ketika Allah sudah menggantikan dengan kehidupan yang lebih nikmat, lebih mengandalkan Allah, saya betul-betul berterima kasih kepada orang-orang yang pernah menzolimi saya ya. Sebagian hari ini dikumpulkan jadi kawan pengajian. Sebagian ada yang masih di penjara. Ya, sebagian nggak tahu entah kemana. Tapi saya berterima kasih ke semuanya gitu ya. Ya, karena artinya semua itu atas izin Allah juga gitu. Nah, jadi memang sulit kita untuk mengkondisikan gimana supaya bisa memaafkan dan nggak marah nih ketika kita diingatkan lagi gitu ya. Itu sesuai waktu nanti. Yang penting kita berjalan aja terus mendekat ke Allah ya. Ketika nanti kenikmatannya mulai menemukan kenikmatan yang lain, kita akan mensyukuri semua kejadian pahit yang pernah menimpa kita, karena kalau tanpa itu kita nggak akan sampai di sini gitu. Nah, tapi biarkan nanti waktu yang akan menghantarkan sampai ke level pengetahuan itu. Itu nggak bisa dicepet-cepetin, nggak bisa gitu ya. Sambil jalan terus baca Al-Quran. Ya seperti ini kan kita saling sharing ya, kisah-kisah hikmah, pengalaman setiap orang. Meskipun udah dengar kisah orang lain, tetap berat hati itu, nggak apa-apa. Nanti pada waktunya insya Allah akan ridho gitu. Karena kan kita harus ridho ya intinya. Karena intinya apapun yang terjadi, meskipun lewat manusia menyakitinya, itu ada izin Allah. Karena kalau Allah tidak mengizinkan, mau semua manusia itu ingin mencelakakan, tidak akan sampai mudaratnya kan gitu. Itu prinsip Al-Quran. Nah, jika Allah ingin memberi rizki kepada kita, seluruh manusia menghalangi, nggak akan bisa juga. Nah, itu prinsip Al-Quran gitu. Mungkin itu Indra. Jadi bertahap. Pengetahuan yang harus dibangun, karena rasa sakit, rasa ingat masih kesel itu karena pengetahuan kita masih berproses gitu. Kalau sampai kepada pengetahuan yang sempurna, yang ada sih hanya syukur ya akhirnya gitu ya. Sebelum bisa syukur sabar dulu gitu ya. Di Quran surat Al-A'qaf, Quran surat 46 ayat 15 ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya gitu ya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan padaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku dapat berbuat baik gitu ya, agar aku dapat beramal soleh gitu ya, sebagaimana yang Kau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri, muslim gitu ya. Al-muslimin. Nah, sadaqallahul azim. Jadi saya rasa mungkin banyak orang yang sampai hari ini menyalahkan orang tua ya. Ya, kita kan belum tentu memiliki orang tua yang ideal ya semuanya ya. Jadi tadi mungkin ini sama dengan Olin, mungkin tadi suami ya. Tapi di Al-Quran itu konteksnya
orang tua sendiri saja, ya. Kadang-kadang kita itu ada orang yang sampai hari ini menyalahkan orang tuanya gitu. Ya, mungkin ayah saya orangnya keras, ibu saya orangnya nggak perhatian, saya hari ini tumbuh ini bukan karena mereka gitu ya. Apapun bentuknya itu ada izin Allah juga di situ gitu sebenarnya ya. Jadi banyak orang yang kemudian ketika akalnya dewasa, dia bisa memahami kenapa Allah ngatur dia diberi orang tua yang seperti itu gitu. Ya belum tentu orang tuanya baik sih memang, tapi kenapa saya dikasih orang tua yang apa namanya, yang keras gitu ya, yang mungkin dulu itu kurang perhatiannya, sehingga saya lebih banyak dibesarkan di lingkungan yang lain gitu. Yang kemudian dari lingkungan yang lain itu dia banyak memperoleh hikmah dan pengetahuan gitu. Nah, apa ya? Ada orang yang keras yang hari ini sifat-sifatnya yang keras itu baru dia mengetahui bahwa iya ini hasil didikan ayah saya dulu yang keras gitu ya. Meskipun basisnya mungkin bukan agama, tapi itu atas izin Allah gitu. Itu akan berubah menjadi sebuah kebaikan juga ketika akalnya sudah sempurna si anak itu gitu. Ya akhirnya dia mendoakan saja ke orang tuanya ya, terlepas dari orang tuanya mungkin dulu kurang ilmu agamanya, kurang pengetahuannya ya, tapi walau gimana pun bentuk perlakuan mereka itu turut mewarnai si perkembangan dirinya gitu ya. Ada orang yang orang tuanya sudah tidak ada sejak kecil, Rasulullah seperti itu kan. Ya, apakah kemudian menjadi lebih berkurang gitu pendidikannya? Enggak, malah jadi insan kamil gitu ya. Dididik bukan oleh orang tuanya langsung, oleh kakeknya, oleh pamannya, kemudian apa ya, langsung dididik oleh takdirnya Allah gitu ya. Nah jadi gini artinya bahwa ciri orang yang beriman, yang ketika akalnya sudah mulai sempurna, di usia 40 tahun itu dia mampu untuk berdoa tadi agar bisa mensyukuri yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya dan kepada dia gitu. Ya, jadi semua perlakuan yang kurang baik dari orang tua itu dia memaafkan akhirnya gitu, karena dia melihat bahwa itu bagian dari setting izin Allah gitu. Ya, tidak ada yang lebih baik, bukan berarti seseorang yang orang tuanya itu istilahnya lengkap dengan ilmu parentingnya, kemudian anaknya dijamin pasti akan lebih baik, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya. Nah, hal seperti itu ya. Jadi seringkali kita menjadi menyalahkan orang lain atas takdir kehidupan kita. Ya, apalagi anak yang, wah enak ya orang lain, orang tuanya kaya gitu. Ya wajar dia bisa sekolah, wajar dia punya prestasi seperti itu. Sementara aku ini orang tuanya sih nggak berhasil, jadi nggak bisa memfasilitasi. Nggak seperti itu kan. Daya kemampuan, daya juangnya, kualitas yang terbangun dari orang yang dibesarkan dengan ketidakmampuan, tapi kemudian beriman dan bertakwa kepada Allah, itu akan lain kekuatan yang terbangun. Ya, dengan orang yang dari kecil diberi macam-macam kemampuan, nah kemudian perkembangan dia selanjutnya itu juga akan lain perkembangannya, kekuatannya akan lain gitu ya. Nah jadi semua takdir yang Allah hadirkan itu sebenarnya harus disyukuri gitu. Cuman kita sering nggak paham, kita selalu melihat bahwa takdir orang lain itu lebih baik daripada takdirnya kita gitu. Padahal kalau setiap orang bisa melihat kebaikan di balik pengaturan takdir yang Allah berikan dalam kehidupan masing-masing, dan di sana dia ridho, ya, maka akan terbuka semua khazanahnya, pengetahuannya, rizkinya, pengenalannya gitu. Nah, jadi kalau tadi yang sharingnya Orin, alhamdulillah, ya mungkin tadi ya kebayang ngurus orang sakit, tambah lagi itu suami, ya sering dimarah-marahin, ya namanya orang sakit sensitif, ya. Tapi bayangkan ketika menjelang wafatnya suami, tiba-tiba Allah jadikan Olin istri yang ridho, ya. Saya melayani suami, ya timbul kasihan, rasa kasih sayang gitu kan ya.
sampai akhirnya bisa merawat sampai wafatnya lah gitu. Wah, itu luar biasa gitu. Kebayang kalau nggak ada episode kemudian ada kesadaran itu, kemudian suaminya wafat. Ya kalau wafat mah pasti wafat juga saat itu kan. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Tapi kan akhirnya suaminya wafat dalam kondisi Olin menjadi istri yang mengeluh gitu. Bayangin, itu rezeki besar gitu. Nah, semoga kita semua sama ya, kita disakiti orang dan sebagainya, hingga kemudian terjerumus kepada takdir hari inilah atas pengaturan Allah. Jangan sampai meninggal kemudian menyalahkan pengaturan Allahnya gitu. Ya. Makanya harus ya sholat aja yang benar, baca Al-Quran, mohon kepada Allah agar diberi hikmah ya di balik semua kejadian yang rasanya berat gitu ya. Nah, ketika kita dapat harta karun hakikatnya ya, hikmahnya, katakan kalau besok wafat itu meninggal dalam kondisi ya bersyukur aja dengan semua hidup, mau manis mau pahit yang Allah kasih gitu, karena di balik itu semua ada pengajaran yang baik sebenarnya. Ya, jadi mungkin sedikit tadi kesimpulannya gitu ya, Indra. Kesimpulannya di Al-Quran, usia 40 tahun tuh nggak harus tepat 40 tahun, tapi itu simbol matangnya akal. Simbol sempurnanya akal agama sebenarnya gitu. Jadi di usia 40 tahun, ada yang masih udah 50 tahun masih kekanak-kanakan gaya. Ya, 60 tahun kekanak-kanakan juga ada. Jadi 40 tahun itu lebih berbicara akal agama sebenarnya. Nah, dia sudah cukup matang ya untuk bisa melakukan refleksi gitu terkait dengan semua pengaturan hidup, ada yang manis, ada yang pahit. Tapi karena dia hamba yang Allah ajari, akhirnya dia bisa melihat benang merah di pengaturan takdir itu, dan kemudian menjadi hamba yang bersyukur, dan kemudian mendoakan kedua orang tuanya tadi ya. Di situ tuh ya, jadi kemampuan anak kemudian membalas jasa orang tua ya, terlepas dari orang tua itu dulu memperlakukan dia baik atau enggak. Kalau anaknya perkembangan akal agamanya enggak sempurna, di usia segitu sudah berdaya, dia akan melakukan balas dendam ke orang tuanya. Ya, dalam kondisi mungkin dia kaya ya, si anaknya itu maju ya. Kemudian orang tuanya yang susah gitu kan. Cuman karena dia dendam, merasa bahwa orang tuanya bukan orang tua yang baik, ya dibiarkan saja terlantar orang tuanya. Dulu juga nggak ngurusin saya gitu ya. Nah, itu kita nggak bisa gitu. Kalau orang beriman itu nggak bisa membalas dengan hal yang sama. Kita harus membalas keburukan dengan kebaikan gitu ya. Jangan-jangan orang tuanya jadi taubat karena anaknya ya. Karena anaknya berbesar hati, kemudian silaturahmi ke orang tuanya, terlepas dari si orang tuanya kurang ilmu dalam mendidik anak, tapi anaknya atas nikmat Allah diberikan pemahaman terhadap kehidupan dan kesuksesan, maka dia tetap membangun silaturahmi dengan orang tuanya, dengan harapan mungkin itu jadi jalan untuk orang tuanya mendekat ke Allah kan. Wah, luar biasa itu. Jadi berlaku baik kepada orang yang tidak baik kepadamu itu lebih berat ketimbang berlaku baik kepada orang yang baik ya. Kalau berlaku baik ke orang yang baik ya biasa aja gitu. Tapi kalau menyambung silaturahmi kepada orang yang memutus silaturahmi, itu kan beda effortnya ya, beda kebesaran hatinya gitu. Ya gitu, atur nuhun. Alhamdulillah ketangkap pertanyaannya. Apa namanya ya, jadi intinya ketika kita itu ditimpa oleh macam-macam takdir yang kurang enak ya, apakah itu terkait dengan dosa gitu ya, pertanyaannya tuh gitu. Jadi kalau kita diperlakukan oleh baik itu pasangan atau lingkungan itu ya dengan hal-hal yang tidak enak, apakah itu terkait dengan dosa yang ada di kita yang sedang dibersihkan gitu? Kira-kira pertanyaannya gitu. Apakah sebesar itu dosanya sehingga harus seperti itu jalan pembersihannya gitu ya? Tidak semuanya itu terkait dengan dosa ya. Sebenarnya lebih terkait kepada urusannya.
Karena setiap orang yang lahir itu Allah itu sudah punya kedudukan mulia tertentu, ya. Jadi setiap kita di sini ini Allah sudah menyediakan kedudukan termulianya bagi masing-masing gitu. Nah, takdir itu adalah cara agar setiap orang yang dilahirkan itu bisa mencapai kedudukan mulianya tadi gitu. Ya, nah tapi seringkali kita tidak bisa bertasbih dengan lancar ya, mengikuti apa namanya ya, ketentuan Allah gitu. Jadi kodo ya, ketetapan kan. Makanya kan ada kodo, ada kodar, ada takdir kan. Biasa kalau di bab iman kan itu ya. Kodo dan kodar itu hal yang berbeda gitu. Kodo itu sudah Allah tetapkan, di lauh mahfudznya ada gitu kan. Tapi akhirnya semua rizki full yang sudah Allah tetapkan bagi kita itu tidak mampu kita terima karena keterbatasan di diri kita masing-masing. Jadi kita punya tadi penyakit-penyakit yang menghalangi sehingga kita tidak sampai kepada kedudukan mulia yang sudah Allah sediakan bagi setiap jiwa gitu. Nah, ketika seorang hamba itu kemudian ingin mendekat, ingin menjadi hamba yang baik, abdi yang baik, maka Allah akan mulai merahmati di situ. Ya, merahmati adalah dengan membantu agar dia bisa sampai kepada kedudukan itu, gitu. Atau seminimalnya sebelum meninggalnya sedang menuju ke arah itu, gitu. Jadi semua bentuk hal yang menghalangi dia harus didesain oleh takdir-takdir yang Allah izinkan sehingga dia sampai, gitu. Makanya dulu ada hadis kira-kira begini, bahwa sesungguhnya setiap orang itu mempunyai kedudukan tertentu gitu, dan apabila waktu tidak bisa menghantarkan dia untuk mencapai itu, maka Allah akan kirimkan ujian-ujian gitu. Jadi kalau ujian itu kan SKS khusus ya. Nah, kalau kita kuliah, katakanlah kuliah, ambil kuliah di S1 rata-rata 4 tahun. Kalau kita ngikuti SKS normal dengan semester-semesternya ya, pekerjaan belajarnya itu prosesnya kita bisa manage ya. Tidak akan mungkin belajar tiap hari kan. Ya, ada istirahatnya, ada refreshingnya, ada belajarnya. Jadi si beban kuliah yang didesain dalam bentuk waktu normal itu sudah mempertimbangkan waktu seseorang ya. Jadi kalau tidak berhasil juga artinya tidak bisa memanage waktu dengan baik sehingga kuliahnya ketinggalan kan. Tapi kalau dia bisa manage waktu dengan baik, ya kuliahnya akan bisa diikuti dengan baik sambil bisa menikmati prosesnya itu 4 tahun kuliah gitu. Nah, tapi karena dia itu males-malesan di dalam kuliahnya, akhirnya banyak mata kuliah yang nggak lulus, sehingga harus ngulang lagi, ya kan? Nah, kalau zaman dulu kan ada batas waktu, kemudian DO kan? Nah, ketika mau DO itu, dia akhirnya berusaha untuk nabung nilai, ngambil SKS yang lebih besar ketimbang program normal gitu. Jadi ambil semester pendek lah gitu ya. Nah, di situ belajar lebih banyak sehingga waktunya nggak bisa main-main gitu, karena udah habis tuh dengan mengejar ketinggalan gitu. Nah, itu sama aja gitu, karena kita sekian tahun itu lebih banyak mainnya lah di dunia ini gitu. Nah, akhirnya ya setiap orang itu ajalnya Allah yang tahu kan. Ya, mungkin saya ajalnya 5 tahun lagi ya, atau saya ajalnya tahun depan barangkali. Ya, atau ada yang ajalnya masih 10 tahun lagi, ya beda-beda setiap orang gitu. Nah, ketika seseorang itu mulai timbul kesadaran ingin mendekat dan mengharapkan keselamatan lah dunia akhirat, Allah percepat tuh gitu. Karena mungkin Allah yang saking sayangnya tahu ajalnya itu nggak lama lagi, maka segera ditimpa oleh macam-macam takdir yang dipercepat gitu. Nah, hingga ketika meninggalnya husnul khotimah gitu. Nah, itu bentuk pengetahuan yang harus ada gitu.
Jadi tidak selalu terkait ketika kita ditimpa macam-macam peristiwa yang menurut kita itu berat ataupun buruk gitu ya, itu karena dosa, belum tentu gitu. Ya, sebagian besar ya ada gitu, karena yang menghalangi itu dosa gitu ya. Ya karena yang disebut dosa itu kan juga hal-hal yang tidak Allah sukai, jadi seharusnya bergerak ke arah sini, cuman karena ada keinginan hawa nafsu, ada kehendak-kehendak yang rendah itu, kemudian dia malah ngikutin yang lain gitu. Nah itu Allah kembalikan ke tracknya yang seharusnya gitu. Nah kira-kira seperti itu. Jadi jawaban saya bahwa jangan dilihat bahwa kalau ditimpa oleh hal-hal yang terasa berat, buruk itu seakan-akan dosa kita tuh besar banget. Nggak selalu gitu. Tapi kita memandangnya bahwa setiap orang punya potensi kedudukan mulia di sisi Allah, yang ketika seseorang menyerahkan kehidupannya ingin diatur agar kembali dalam keadaan selamat ya, hati yang selamat, maka mekanisme Allah akan bekerja gitu. Dan kita harus mengikuti, karena jangan-jangan usia kita nggak panjang lagi gitu. Ya, atau suatu ketika nanti Allah sudah mentakdirkan kita menjadi bermanfaat bagi orang lain, sehingga hari ini harus dihantam oleh takdir-takdir yang berat agar nanti daya manfaatnya buat orang lain itu jadi besar gitu. Kan nggak bisa jadi ahli hikmah yang nolong orang lain mengatasi kebingungannya, tapi hidupnya tenang, senang, nggak pernah ada ujian, ya. Pokoknya di balik kesenangan itu Allah ajari ya, tiba-tiba ngerti, nggak ada. Nah kira-kira seperti itu, Ndra, yang pertanyaan yang tadi ya. Iya, Pak. Iya, alhamdulillah seneng nih pertanyaannya nih. Ini dialami oleh semua nih. Ya, jadi yang di orang-orang Betul, yang Pak. sedang bertaubat itu biasanya hatinya lebih gemuruh, bukan lebih tenang dalamnya gitu ya. Kenapa? Karena dia memasuki peperangan Badar gitu kan. Jadi dia memasuki jihadul akbar sampai mati ya, jihadul akbar, memerangi hawa nafsunya gitu. Jadi kenapa kok waktu belum taubat tenang-tenang aja, rasanya lebih baik ya kan? Setelah taubat ilmunya nambah, bukannya malah lebih baik, kok di hati itu malah lebih wah tabrakan, ledakan ya. Curhat ke orang juga jadi nggak nyambung ya. Kenapa? Karena nggak semua orang ngalami itu. Gitu. Ya. Kecuali di forum khusus yang sama-sama ngalami. Ya, mudah-mudahan di sini sih nyambung. Jadi kalau dikatakan orang tidak mengerti, ya itu karena salah forum. Ya. Karena ini adalah forumnya pejalan, artinya pejalan hati ya. Ketika dia mulai berjalan menempuh perbaikan hati, dia harus berdiskusi dengan orang-orang yang menempuh jalan yang sama gitu. Kenapa setelah bertobat hatinya malah tambah gemuruh gitu? Ya, ya karena terjadi peperangan Badar, peperangan melawan hawa nafsunya sendiri. Kalau dulu kan still yakin, ya pasti benar saya itu katanya gitu kan, nggak ada rasa takut, ya baru baca sedikit sudah menyimpulkan, ya. Tapi ketika mulai berjalan, membaca fenomena, nggak berani nyimpulin, takut salah gitu. Nah, dulu, ya kenapa nggak banyak ledakan? Ya karena dia sama hawa nafsunya ya sepakat. Ya. Kalau tiba-tiba ada ada ajakan, ada dorongan untuk marah, ya kata hawa nafsunya marah aja, ya kata orangnya ya udah tak ikutin, lega tuh abis marah, ya. Ya gimana mau nggak gemuruh hatinya, wong marahnya dikeluarin. Jadi semua kalau dia nggak suka disampaikan aja apa adanya gitu. Jadi istilahnya semua ketidakenakannya diledakin lah gitu ya. Tapi ketika dia berjalan, banyak hal bisikan hati yang mengajak menuruti keinginan hawa nafsu, dia berjuang untuk melawan itu gitu. Sehingga hati itu jadi tabrakan kan. Merasa kadang-kadang kok saya teh munafik apa ya gitu ya, ngajinya banyak tapi di hati itu tetap aja begini begitu, dan juga nggak jarang akhirnya keceplosan keluar juga ya.
wah ini katanya sudah beriman, sudah bertaubat, tapi ternyata meledak keluar tuh si ledakannya itu tetap dikeluarkan. Tapi ada yang beda. Kalau dulu dikeluarkan lega, kalau sekarang setelah dikeluarkan malu. Ya, kalau sekarang setelah diledakin, sebentar doang leganya, langsung merasa malu, merasa buruk ya. Akhirnya mohon lagi ke Allah. Kemarin habis baca kitab yang tinggi-tinggi, besoknya marah. Ya, tiba-tiba jadi ada rasa malu, jadi mulai rendah hati lagi. Ternyata belum nyampe kemana-mana. Ya, coba kalau kemarin habis baca kitab-kitab kajian yang tinggi-tinggi, besoknya sabar, besoknya lagi sabar. Wah, saya nih udah nyampe nih rasanya gitu ya. Nah, kadang-kadang itu jadi reminder gitu bahwa sebenarnya kita belum sampai ya. Kita masih terus harus berjuang gitu. Harus terus mohon ke Allah supaya bisa istiqomah gitu ya. Itu akan terus begitu. Jadi kalau orang-orang yang sudah menempuh itu justru lebih memahami gitu. Jadi kalau curhat ke orang akhirnya jadi terbatas ya karena nggak semua orang berani menempuh jalan itu. Ya. Rata-rata manusia sih masih kompromi dengan hawa nafsunya, masih sepakat gitu. Yang mulai berjuang kemudian konflik batin, tabrakan karena ada dua gaya tarik menarik udah ya, ada syahwat yang narik dia ke bawah, ada himah, keinginan untuk mendekat ke Allah juga yang menarik ke atas. Nah, itu tarik-tarikan aja antara syahwah dan himah itu. Mana yang lebih kuat itu yang kemudian menang gitu kan. Kadang-kadang tarikan kepada kebaikannya yang lebih kuat dia menang. Kadang-kadang tarikan kepada keburukannya, tapi intinya tidak keburukan terus yang menang, tidak kebaikan terus yang menang. Artinya apa? Ada terus peperangan. Nah, untuk menambah si prajurit kebaikan, itu sabar. Jadi sabar itu ketika hati lagi tarik-menarik ya, kita sabar itu diperkuat oleh Allah langsung hatinya gitu dengan prajurit kebaikan gitu, sehingga alam setan yang godain, hawa nafsu yang narik tiba-tiba dipatahkan kekuatannya. Nah, itu fungsinya sabar sebenarnya gitu. Jadi sabar itu adalah tentara yang nggak kelihatan, yang di dalam hati ketika ada pergolakan, ketika orangnya belajar bersabar, Allah langsung perkuat hatinya. Ya gitu, Ndra. Jadi jangan heran bahwa kemudian kenapa orang yang sudah bertaubat mengaji kemudian banyak yang bingung ya, kenapa kok merasa di dalam dadanya jadi lebih bergemuruh gitu. Itu baik ya, karena bisa jadi orang lain nggak lihat kan, tapi kita tahu di dalam dada kita itu masih banyak keburukan. Makanya hadisnya apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba maka ditunjukkan aibnya. Ya, boleh kata orang dia baik dari penampilan luar, tapi dia yang ngerti bahwa di dalam hatiku itu Allah menunjukkan bahwa masih banyak nggak sabarnya, masih banyak kurang yakinnya, gitu kan ya. Nah, cuman ketika dia tahu itu, dia tinggal mohon ke Allah, ya Allah beri hamba kesabaran yang hak, ya beri hamba keyakinan yang kokoh, gitu ya. Nah, itu dia akan terus berdoa, itu bahan bakar untuk berdoa. Ya, ketika orang itu merasa dirinya ada kelemahan dan keburukan, itu menjadi motivasi untuk terus-menerus mohon pertolongan Allah. Tapi kalau dia merasa udah baik, jangan-jangan nggak minta ke Allah pertolongan gitu. Ya gitu kira-kira. Ya, makrifat itu kan pengenalan ya. Bertingkat-tingkat gitu. Tapi kalau kita tidak mengenal Allah ya memang ibadah itu beragama jadi lebih berat gitu. Jadi untuk bisa beragama dengan lebih mudah itu memang kita butuh mengenal dulu siapa yang kita sembah kan gitu ya. Kayak misalkan tadi kan, kenapa ya kok saya semakin mendekat, semakin bertaubat, tapi kok jadi makin banyak ujian. Allah itu kok seperti itu ya. Kalau gitu mah jangan terlalu mendekat dulu deh gitu ya.
Atau misalkan ingin jadi hamba yang sabar, wah banyak diuji dengan hal-hal yang membuat dia marah kan. Gitu. Kalau gitu jangan ingin jangan menjadi hamba yang ingin sabar, bisi diuji dengan hal-hal yang nggak enak katanya gitu ya. Ya, atau tidaklah seseorang mengaku dirinya beriman kecuali akan Allah uji. Waduh, kalau beriman teh diuji. Kalau gitu jangan beriman dulu deh, belum kuat sama ujiannya kan gitu. Jadi, nah gimana mau beribadah, gimana mau beragama, karena kan kita tidak mengenal, ya. Emangnya yang nggak diuji lebih enak, gitu kan ya? Kan yang jadi masalah itu kalau ajal datang, ya. Kemudian yang tidak diuji masih tetap dalam kemelencengannya gitu dalam kehidupan, nanti akan dikembalikan ke tempat yang seburuk-buruknya. Jadi ujian itu cara Allah membuat kita pintar, ya, agar kita bisa selamat di ujungnya gitu. Nah itu mengenal, oh jadi Allah itu gitu ya. Jadi kalau orang diuji itu sebenarnya Allah nggak benci, Allah justru sayang. Makanya orang beriman itu temannya ujian, gitu kan? Nah, karena kita kenal bahwa Allah itu dasarnya kasih sayang, gitu kan? Rahmatku mendahului murkaku. Jadi Allah itu kalau ngasih ujian bukan nggak murka dulu, kasih sayang dulu, gitu. Ini daripada nanti makin melenceng, mending sekarang disentil-sentil dulu gitu. Tapi belum ngerti juga ditambah sentilannya dengan yang lebih keras gitu kan ya. Terus orang yang nggak ngerti kan, kok orang lain boleh, kok saya nggak boleh gitu kan. Ya karena orang lain istidraj dibiarin, kalau kamu dijaga gitu kan. Nah akhirnya itu ma'rifat tuh ya. Kalau kita mengenal Allah, artinya apa? Artinya kemudian bersabar jadi lebih mudah, ya. Sholat jadi lebih mudah, gitu kan ya. Jadi kenapa ma'rifatullah, awaludina ma'rifatullah, ya ibadah dalam level manapun akan lebih ringan kalau kita ngerti dulu. Mau sholat juga, ngerti nggak sholat itu buat apa? Ya, apakah Allah itu nunggu disembah-sembah? Enggak juga kan. Justru manusia itu dalam kebingungan kecuali yang diberi petunjuk oleh Robnya. Cara supaya diberi petunjuk, ya datanglah menghadap Allah dengan hati yang khusyuk. Caranya gimana? Ya sholat, wudhu yang baik, bawa semua problem dunianya ketika sholat, ya kan? Nah, itu dimasukkan dalam satu kalimat permohonan, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki hamba ke jalan yang lurus, ya Allah. Ya. Ya karena budua, ya karena stain, ya hanya kepadamu kami mengabdi, menyembah, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan, tunjuki hamba ke jalan yang lurus, gitu kan. Nah, kenapa sholatnya jadi ringan? Karena butuh. Ya, daripada bingung terus-menerus ketika banyak problem yang nggak bisa dihadapi, datang menghadap Allah, curhatnya ke Allah gitu ya. Itu melalui sholat, ya. Makanya waktu sholat itu hamba itu naik ke langit sebenarnya kan. Ya, hamba itu sedang menghadap Robnya, gitu. Nah, jadi sholat itu, aduh ini udah masuk zuhur, harus sholat, aduh, ya zuhurnya agak mepet ke asar, gitu. Habis zuhur, udah azan lagi asar, baru sholat, udah masuk sholat lagi, aduh berat ya Islam teh ya, harus sholat terus gitu. Tapi kalau misalkan ada pengetahuan bahwa sholat itu untuk kita yang perlu, gitu. Ingin hidupnya diberi inspirasi, pengaliran yang banyak, Allah ajari di sana, semua beban-beban yang berat diangkat, ya. Semua kotoran yang menghalangi rizkinya datang itu dibersihkan ketika sholat, gitu. Nah jadi harus mengenal dulu, Allah kasih sholat itu dikasih HP gitu, dikasih koneksi langsung ke Allah gitu tanpa perantara. Coba bayangin kalau kita nggak dikasih sholat, nanya ke Allah harus lewat Pak Ustadz, repot. Ya, ya kalau kita kan kalau ada apa-apa pakai sholat dong. jangan bingung, coba sekarang lagi bingung. Nanti nelpon Ustadz kan, aduh Ustadznya sibuk nih nggak nyambung, saya bingung harus
ngambil pilihan hidup, tapi ustadznya nggak diangkat-angkat teleponnya, ya kan? Padahal mau masuk waktu sholat, ya sholat aja. Mohon ya Allah ya, ini ada pilihan, mohon berikan inspirasi terbaik, apakah ini baik atau tidak bagiku, ya. Gitu. Kalau tidak pas lagi sholat wajib, ya tinggal ambil sholat istiqoroh dan sebagainya, kan macam-macam. Ada sholat hajat, gitu. Nah, jadi terkait dengan ma'rifat itu, ya saya tidak membahas dari sisi tahapan tadi ya, bahwa itu apa namanya, bagian utuh dari din itu, tingkatannya ada syariat, tarekat, kemudian hakikat, ma'rifat, ya. Tapi ma'rifat itu dalam pengertiannya adalah pengenalan. Jadi kita tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah ya tanpa sebuah pengenalan, nanti capek sendiri gitu. Tapi ketika kita mengenal, oh Allah itu begini, Allah itu begitu, gitu kan ya, sesuai yang Allah ajarkan ya, karena ada Asmaul Husna, di Al-Quran juga banyak kisah-kisahnya yang kemudian ditutup dengan asma-asma Allah. Jadi kita jadi seakan-akan mulai bisa meraba ya, oh Robku tuh begini ya, Robku tuh begitu ya, gitu ya. Jadi kalau saya sholat, kalau saya begini, itu sebenarnya buat diriku sendiri. Sedekah juga sama gitu. Nah, jadi itulah kenapa dikatakan awaludina ma'rifatullah. Jadi awal dari bisa beragama adalah ma'rifat gitu. Karena dengan ma'rifat semua jadi terasa lebih ringan gitu. Makanya kalau sederhananya kan tak kenal makanya tak sayang kan. Kalau sudah sayang, kalau sudah cinta, semua dikorbankan gitu. Hal-hal yang berat jadi ringan gitu, karena bekerja bagi yang dia cintai gitu. Ya kalau dalam hubungan pasangan laki-laki perempuan sama kan. Ya ketika lagi ngapel, lagi senang sama orang, mau hujan mau badai ditempuh gitu. Ya. Tapi apa namanya ya, hal-hal yang berat itu jadi ringan karena mungkin ada rasa rindu, kangen gitu ya. Nah, itu kan mengajari tentang cara untuk membangun cinta ke Allah, ke manusia itu. Gitu. Ya sebenarnya kalau ke Allah sudah cinta itu, hal-hal yang tadinya kita anggap kewajiban itu jadi bukan kewajiban lagi. Itu menjadi sebuah kebutuhan. Kita ingin menyenangkan hati Rob yang sudah mengatur semua kehidupan dengan baik, ya, yang menciptakan kita, yang membentuk rupa kita, yang memberikan pengajaran kepada kita, kita ingin bersyukur gitu. Ya gitu. Jadi ini pertanyaannya terkait dengan adab bermuamalah, misalkan membantu pembangunan rumah ibadah yang menggunakan proposal gitu ya, mencari donatur gitu. Apakah dibolehkan? Ya, tentu boleh ya. Kalau boleh, tentu boleh gitu. Jadi saya punya, cuman saya ingin cerita kisah aja ya. Saya punya kenalan seorang ustadz gitu, yang beliau ini hebatlah daya jihadnya gitu. Jadi karena dibesarkan dari pesantren, orang-orang dari pesantren ini memang daya juangnya hebat ya dari sisi itu. Jadi pindah ke kota, kemudian ingin membangun pesantren juga ya, untuk anak-anak ngajar Quran, anak-anak kecil. Ya. Nah kemudian beliau itu ada yang mewakafkan tanah gitu kan, tapi tanah kosong, nggak ada bangunannya gitu. Nah, sementara anak-anak ini ngaji di rumahnya. Rumahnya itu kecil, jadi kalau hujan itu si sendalnya yang ditaruh di luar itu pada bawa air semua gitu ya. Jadi akhirnya kalau sendalnya dimasukin ke rumah, rumah itu jadi penuh dengan sendal, nggak nyaman lah pokoknya ya. Kemudian Al-Qur'annya juga menggunakan Al-Qur'an yang serba terbatas gitu. Ya akhirnya beliau ini bikin proposal dan sebagainya gitu ya. Akhirnya setelah bikin proposal itu, ya alhamdulillah nggak banyak yang masuk ya, nggak banyak yang masuk gitu. Jadi sampai ke level seperti orang yang harus ngemis-ngemis, keliling-keliling, nyerahin proposal ke orang lain gitu. Sampai beliau sharing
iya Pak, saya udah bikin berapa proposal ya katanya, ada puluhan mah katanya, yang masuk ya alhamdulillah nggak banyak gitu ya. Ya, tapi saya mah semangat aja gimana alokasinya, hebatnya di situ. Ya. Ya, sampai suatu ketika saya bilang, sebenarnya kalau yang kita kerjakan itu memang benar ya, mengharap wajah Allah, dan itu programnya yang prioritas lah gitu ya di Al-Quran, maka sebenarnya harusnya Allah tuh yang membiayai gitu kan, saya bilang gitu. Jadi saya bilang harusnya itu Allah yang membiayai gitu. Nah akhirnya gini, sudah pernah bahas ilmu wakaf belum? Saya bilang. Sudah pernah bahas ilmu infak belum? Saya bilang kan. Kan dia pesantrenan, jadi harusnya bahas ilmu wakaf dan infak lebih fasih dong ketimbang dia bikin proposal bisnis ya. Jadi kalau bikin proposal bisnis udah bahasanya berantakan, bacanya juga nggak enak gitu. Karena kan copy paste tuh, nyari proposal orang tuh kayak gimana, cara belajar bikin proposal. Saya bilang nggak usah gitu caranya. Kita bertasbih sesuai dengan kedudukan masing-masing kan. Ini Pak Ustadz ini kan ilmu agamanya luas. Coba bikin tulisan tentang wakaf, saya bilang kan. Akhirnya dia nulis bikin wakaf kan. Ya alhamdulillah gitu kan ya, tentang ilmu wakaf, wakaf itu apa, infak itu apa gitu kan. Terus saya bilang coba bikin spanduk ya. Spanduk yang isinya itu hanya foto-foto ketika anak-anak sedang ngaji di pesantren itu di rumahnya kan. Oh kan rudet tuh, udah sempit, sendal di mana-mana, anak-anak tapi tetap semangat. Itu dibikin semacam kayak flyer kecil, ya hanya untuk mensiarkan nikmat bahwa alhamdulillah anak-anak warga sekitar itu ngaji di sini meskipun dalam keterbatasan, tapi tetap semangat kan. Sambil buka ilmu infaknya. Oh tiba-tiba ketika dia buka ilmu infak itu, nggak lama dia kontak saya. Pak ini banyak yang ngirim, banyak yang ngirim, saya nggak bikin proposal. Ada yang ngirim besi, ada yang ngirim semen katanya, ada yang ngirim Al-Quran, ada yang ngirim uang tunai katanya. Ya saya bilang, ya itu saya bilang, karena ilmu kita harus tepat. Masa iya kita mau ngerjain program Allah, terus kita yang harus mati-matian bikin proposal nyari donatur? Ya, kalau mau bikin program Allah, jalanin. Yang pertama niatnya harus ikhlas dulu, ya semata-mata agar Allah ridho kepada kita, karena kita ingin ikut menolong agamanya kan. Nah, yang terdekat, yang kelihatan nih anak-anak nih nggak ada tempat ngaji gitu kan. Al-Qur'annya udah pada tadi lecek gitu, sudah butuh diganti yang baru dan ditambah. Nah, jadi bikin dulu proposalnya ke Allah, jangan ke manusia, gitu kan. Nah, kemudian setelah ke Allah, ya Allah, mudah-mudahan ini niat hamba Engkau terima, ya, beri kemudahan agar bisa menjadi kontributor dalam menolong agama melalui mengajari anak-anak Al-Quran, gitu kan ya. Nah, setelah itu bikin kajian tentang wakaf, sedikit bikin flyer supaya orang tahu ada program apa, malah kebanjiran kan gitu. Jadi pertanyaannya Mbak Lin tadi, kita sih boleh ya ketika ada donasi dan sebagainya, tapi dewasa ini kita juga sering terima ini Mbak, kadang-kadang saya di WA sama orang gitu kan, Assalamualaikum, perkenalkan saya dari yayasan anu gitu kan, di foto lah, di situ ada kegiatan, ada anak yatim, ada pembangunan masjid dan sebagainya. Satu, kita juga nggak ngerti itu tuh di mana, itu tuh bener atau enggak gitu kan ya. Akhirnya nggak langsung kita jawab kan, kita baca aja. Ketika kita baca kan kalau di WhatsApp itu dari hijau terus mati ya notifikasinya. Nah ketika saya baca, mungkin dia lihat oh sudah di-read, dia follow up. Assalamualaikum, setelah membaca WA kami, kira-kira gimana nih tanggapannya? Waduh, ini kok kayak jualan apa gitu ya? Harusnya nggak seperti itu, ya. Jadi sebenarnya yang lebih butuh itu adalah kita.
Ya, mereka itu hanya tinggal mengkomunikasikan programnya dengan baik, ya, memberikan tadi mungkin dokumentasi, ya. Kemudian kita yang lebih butuh, tapi juga apakah memang itu salurannya? Karena kita juga harus lihat dulu dari yang terdekat sebenarnya gitu kan. Nah, jadi ketimbang ada yang bikin proposal di sebuah tempat yang kita tidak terlalu apa namanya ya, tidak terlalu mengenal ya, atau tidak terkait langsung dengan kita, yang pertama harus kita lihat adalah di sekeliling dulu. Jangan-jangan di lingkungan kita ada yang sedang membangun program yang sama. Ya, kenapa itu lebih utama? Karena yang namanya zakat, yang namanya infak dimulai dari lingkaran terdekat gitu. Nah, jadi untuk mudahnya ketika ada proposal dari tempat-tempat yang jauh, bukan kita nggak mau ngasih, kalaupun ada, cari dulu yang terdekat dulu gitu. Jadi prinsipnya itu boleh, Mbak Lin, cuman juga kita lihat prinsipnya harus menggunakan prinsip agama. Janganlah meminta kepada manusia dengan cara mendesak. Ya, apalagi kalau bikin program untuk agama Allah, tapi terus caranya bikin proposal, nyari donasinya rada maksa, ya itu mah udah mending nggak usah dikasih. Karena udah salah prinsip, karena nggak boleh kan secara akidah meminta kepada manusia secara mendesak. Ya, apalagi untuk urusan Allah gitu. Islam itu harus terhormat. Jadi saya suka ngenes ya ketika ada orang misalkan keliling-keliling jalan pakai speaker, ayat-ayat di situ dakwah sambil bawa kenceleng. Saya rasa agama nggak seperti itu. Allah kok yang milik, yang punya semua khazanah kekayaan ini ya. Masa ya untuk bangun masjid aja harus nyegat-nyegat setiap mobil yang lewat ya? Enggak, yang harus diluruskan itu si niat pengelola. Niat pengelola, betul nggak butuh masjid, betul nggak untuk masyarakat, jangan-jangan bangun masjid hanya untuk kebanggaan wilayah, bisa jadi kan? Jadi macam-macam tujuan manusia melalui sarana ibadah belum tentu semuanya lurus. Bahkan di Al-Quran juga, jangan engkau sholat selama-lamanya kan? Di dalam masjid yang kemudian orang yang memecah belah agama gitu. Jadi masjid yang layak untuk dipakai sholat adalah yang dibangun atas dasar takwa. Nah, tapi kan kita susah untuk mengukur itu ya. Karena akhirnya sekarang semua atas nama agama, tapi tata cara untuk membangun proposalnya saya rasa harus sesuai dengan ketentuan Al-Quran juga. Harus tetap terhormat, kalau enggak jadi fitnah agama, seakan-akan Islam itu harus ngemis-ngemis gitu. Wah, yang butuh itu yang punya harta kok untuk naruh uang, karena untuk keselamatan dirinya sahibul mal kok. Ya, bukan nggak ada untungnya bagi yang ngebangun masjidnya. Ya, selain amal soleh dan pahala di sisi Allah gitu ya. Tapi yang lebih butuh adalah justru yang punya uang gitu. Kira-kira itu, Dra. Jadi boleh. Takwa, enggak, alhamdulillah, takwa. Jadi kuncinya hanya takwa. Rekonsiliasi pun dilakukan karena itu adalah perintah Al-Quran. Ya. Jadi masalah rumah tangga itu yang jadi persoalan itu kalau seandainya ada masalah ya, yang sudah menahun gitu, persoalannya bukan terus menikah atau cerai gitu. Menikah terus tapi menyimpan unek-unek gerendel terus-menerus buat apa? Pernikahan yang tidak berkah. Ya, wah saya mah udah sebel sebenarnya sama istri, saya sebel sama suami. Ya, cuman demi anak-anak lah. Apanya yang demi anak-anak ya? Kasihan tuh anak-anak itu kan menyerap ya energi orang tua ya. Maksudnya baik demi anak-anak, tapi anak-anaknya makin hancur gitu melihat orang tuanya yang hidup dalam rumah tangga yang kemudian tidak terbangun role model, contoh yang baik ya. Karena kan Islam itu mengajarkan melalui contoh orang tua ya, bagaimana membangun kehidupan rumah tangga. Jadi atau tadi kemudian bercerai tapi dengan permusuhan. Ya, kalau yang sudah punya anak mungkin lebih repot ya, karena nanti kalau bermusuhan itu susah kan. Akhirnya masuk ke pengadilan, hak asuhnya siapa, anak yang terombang-ambing. Nah, apakah pernikahan itu lebih baik dilanjut
dengan rujuk atau cerai, poinnya bukan di situ. Mau rujuk, mau cerai, dua-duanya sama-sama baik. Ya, kalau dilakukan dengan ma'ruf. Ya. Tapi yang jadi syaratnya adalah takwa. Ya, kita tidak boleh langsung ketika ada problem kemudian cepat untuk istilahnya kayaknya udah nggak cocok kita langsung cerai. Nggak bisa begitu. Ya, karena prinsipnya di dalam agama, kalau pernikahan disegerakan, kalau perceraian ditunda gitu. Karena kalau di dalam perceraian itu biasanya orang menyegerakan karena sudah timbul kebencian yang besar antara kedua pasangan kan. Nah, ketika dia jeda dulu, dia lihat Al-Quran, di situ ada prinsip gitu. Boleh bercerai jika dua-duanya yakin tidak akan bisa menjalankan hukum-hukum Allah apabila rumah tangga itu dilanjutkan. Maka demi kebaikan, dua-duanya bercerai. Tapi dua-duanya syaratnya bercerai dalam kondisi ma'ruf, baik kan? Jadi rujuklah mereka secara ma'ruf atau ceraikanlah mereka secara ma'ruf. Jadi kata kuncinya bukan apakah rujuk atau cerai, tapi ma'ruf. Mau cerai baik-baik, mau melanjutkan rekonsiliasi dan baik-baik. Gitu. Karena kalau bercerai, tapi dua-duanya tetap bisa bertakwa dan kemudian memelihara hubungan silaturahmi yang baik, apalagi jika sudah punya anak, maka dua-duanya akan Allah ganti dengan rezeki yang lebih baik, gitu kan? Jadi kalau di agama Islam itu bukan sesuatu hal yang tabu, ya, bahwa seseorang kalau sudah menikah nggak boleh bercerai, nggak ada orang yang bisa ngatur, ya. Karena di Al-Quran hukumnya ada talak, talak 1, talak 2, talak 3. Kalau Allah sudah menyesuaikan dengan kebutuhan manusia, ya. Nggak bisa dipaksakan gitu. Jangan-jangan takdir Allah itu bisa jadi kita berjodoh dengan seseorang hanya selama 15 tahun, setelah itu diberikan jodoh yang lain. Entah itu dipisahnya karena kematian, entah itu kemudian dipisahnya karena ada ketidakcocokan. Itu hal yang wajar aja di dalam kehidupan gitu. Nah, yang bahaya adalah tadi, ketika kita menjalankan pernikahan bukan karena ikhlas pada Allah dan ingin membangun ketakwaan, tapi karena malu sama tetangga. Ya, jadi itu sebenarnya sebuah bentuk riya kan, sebuah bentuk syirik kecil gitu. Karena pernikahan itu dipertahankan karena jadi aib, ya, secara status sosial jadi buruk gitu. Ya harusnya nggak boleh begitu. Ya, kalau memang mau tetap menikah, ya melanjutkan, maka meskipun berat dan pahit harus dimusyawarahkan dan itu harus mohon ke Allah gitu. Kalau sudah dimusyawarahkan dan mohon ke Allah agar diberikan hidayah atau taufik gitu ya kepada kedua pasangan itu, tidak bisa juga, maka ya opsinya adalah ya sudah, kalau dua-duanya sudah tidak bisa menyatukan visi, menyatukan langkah, nah, kita akan bicara tentang kalau seandainya kita pisah tapi tetap silaturahmi yang baik, gimana nih opsinya gitu. Ya, nah cuman yang saya temukan yang banyak adalah tetap mempertahankan menikah, tapi rumah tangganya itu tidak berkah gitu. Makanya si sang istri ngeluh terus terhadap suami, ya. Sang suami juga menyesali istrinya terus-menerus, ya. Dan itu puluhan tahun, bayangkan seperti itu dalam rumah tangga. Atau belum rekonsiliasi, belum mohon pertolongan Allah, sudah langsung ingin cepat cari jalan keluar, yaitu udah cerai aja lah gitu. Belum tentu juga lebih bahagia kok cerai, ya. Jadi kehidupan yang lebih baik itu kalau takwa, kalau cerainya takwa, kalau rujuknya takwa, itu pasti di balik itu akan ada kehidupan atau pengaturan rumah tangga yang akan lebih baik Allah berikan. Jadi kuncinya itu takwa, tetap takwa. Jadi takwa itu lebih-lebih ketika di dalam perceraian itu, menjelang perceraian itu biasanya ada permusuhan ya, ada kan ayatnya begitu, janganlah kebencianmu terhadap satu kaum membuatmu berlaku tidak adil gitu. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil gitu.
Nah, jadi meskipun kecenderungan hatinya pengen buru-buru bubar ketika ada masalah, ya, kita harus tahan dulu, kita harus evaluasi dulu, sampai emosinya reda, didiskusikan baik-baik, mungkin pisah ranjang dulu, ya, sampai kemudian dua-duanya dengan penuh kesadaran mengatakan, kayaknya mendingan kita jalan masing-masing tapi tetap silaturahmi. Kalau udah sampai ke sana, itu cerainya akan diberkahi juga, gitu. Ya gitu, Ndra, itu kalau agama itu memang begitu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya, forex, index trading itu bukan hal yang baru ya. Dari zaman saya awal dulu juga pernah jadi pelaku pemain forex dan sebagainya ya. Tapi kan itu hal yang dikemas-kemas baru hari ini karena dengan teknologi yang lebih mudah gitu ya. Sehingga itu dikemas lagi, dikemas ulang, kemudian mulai ditawarkan kembali sebagai opsi untuk mencari penghidupan gitu. Tambah lagi karena milenial sekarang itu mungkin lebih fasih ya di dalam menggunakan teknologi ketimbang orang tuanya, maka mereka yang menjadi sasaran gitu ya untuk kemudian dijadikan segmen yang berusaha disasar oleh orang-orang yang menjual model-model sistem penghidupan mencari nafkah seperti itu gitu. Nah, ya ada VTube dan lain sebagainya gitu ya, ada tawaran-tawaran menggiurkan yang kemudian kita ketika mengikutinya itu kita tidak memahami betul model bisnis yang ada di dalamnya gitu. Jadi hampir rata-rata itu adalah jebakan setan ya. Ya, karena bayangkan ketika orang itu tujuannya hanya mencari uang dalam penghidupan, enak sekali kan ya. Bisa di dalam kamar, hidupkan komputer, tidak harus bersosialisasi dengan manusia lain. Dia trading saja di situ, dia bisa menghasilkan uang langsung masuk ke rekeningnya gitu. Ya sebenarnya sama saja dengan semua sistem investasi yang manusia itu kan mengharapkan bahwa dia tidak harus bekerja begitu, punya passive income gitu ya. Jadi ketika dia punya tabungan yang cukup, dia taruh di sebuah investasi, yang investasi itu menghasilkan sebuah pengembalian atau yield keuntungan yang baik, sementara dia tidak harus berbuat apa-apa gitu. Nah, dia merasa bahwa itu menjadi sebuah mekanisme untuk menjamin kehidupannya di masa yang akan datang gitu, di masa tuanya lah gitu ya. Tapi mungkin hartanya yang banyak yang kemudian diputar-putarkan di sarana investasi yang tersedia, kemudian malah menghalangi dia dari beramal soleh kan. Karena bisa jadi seseorang memperoleh harta yang banyak itu diikat oleh tanggung jawab untuk membantu keluarga saudaranya yang ada di sekelilingnya gitu. Justru dengan dia bersedekah, Allah akan terus isi itu kantong rezekinya gitu. Nah, ketika dia main di instrumen yang berusaha menjamin kehidupannya sendiri, kemudian meninggalkan prinsip Al-Quran, otomatis rezeki dia akan tertutup gitu, akan tertutup. Sehingga ketika sistem-sistem yang dia andalkan tadi kolaps, dia akan masuk kepada jurang keterpurukan, sementara pintu rezekinya ditutup dulu sama Allah gitu. Nah, tapi ketika dia adalah orang yang mungkin takut kepada Allah, ingin sambil melakukan hal itu, sambil bertaubat lah ya, ingin mendekat ke Allah, pasti Allah akan koreksi itu. Ya. Nah, itu akan tertimpa oleh macam-macam musibah, entah tertipu orang, entah sahamnya tiba-tiba anjlok, ya. Ya mau apapun ya bentuknya ya, mau Bitcoin ya, mau saham, mau investasi yang dititipkan melalui koperasi ya, yang bodong ya, investasi yang berbasis piramida begitu ya,
Mau naik haji cukup bayar sekian juta, sisanya harus rekrut orang. Ya, hal-hal seperti itu menjadi sebuah modus ya untuk bergeraknya orang-orang yang melakukan penipuan sebenarnya gitu. Ya, sulit ya, karena kalau orang yang ngerti bisnis kan ketika dia menerima uang dari masyarakat itu, dia harus punya portfolio bisnis yang kemudian itu menghasilkan sehingga dia bisa memberikan pengembalian bagi hasil kepada semua investor yang ikut sesuai dengan nilai yang dia janjikan gitu. Nah, kalau seandainya yang dijanjikan ke investor itu adalah sebuah nilai yang tinggi, itu yang membuat orang tertarik. Nah, kita harus berpikir sebenarnya itu orang itu bisa istilahnya kita naruh uang di dia, setiap bulan kita dikasih bagi hasil dengan nilai yang fix, yang tinggi, ya menarik buat kita. Tapi kita harusnya berpikir, itu jago amat orang itu memutarkan bisnis ya. Itu bisnisnya apa yang dia puterin itu gitu kan ya. Nah, jadi biasanya kita nggak sampai ke sana melihat gitu. Rasional nggak gitu. Kalau misalkan bisnis itu orang dapat keuntungan 10-15% atau 20% itu udah maksimal ya. Tapi ini bisa memberikan keuntungan 50% ya, 30%, 50%, itu kira-kira bisnis model seperti apa yang dia jalankan kan. Nah, kita nggak sampai berpikir ke sana karena kita sudah tergiur dengan yang penting saya naruh, saya dikasih pengembalian yang cukup tinggi gitu ya. Ya akhirnya bertahap mulai terkuak satu-satu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan cari aja di internet sistem-sistem Ponzi yang sudah pernah terjadi di Indonesia gitu. Ya mau dia itu dagangan batang emas ya, mau dia itu dagang macam-macam lah ya. Itu sudah banyak sekali gitu pola itu gitu. Nah, itu di-repackage lagi dengan hal yang berbeda gitu. Nah, kita selalu tertipu terus gitu ya. Tertipu terus. Kenapa? Kenapa kita tergiur? Karena kita sendiri juga sedang dalam kondisi sulit barangkali. Di masa pandemi ini kan susah bergerak. Susah bergerak, banyak sumber penghasilan yang kemudian menjadi terbatas gitu ya. Akhirnya si promosi main forex, ya itu tadi ya investasi-investasi yang macam-macam modelnya itu jadi menarik gitu. Tambah lagi ketika orang kurang di dalam memahami prinsip Al-Quran, orang berpikir jangan-jangan ini jalan keluar yang Allah sediakan gitu kan. Padahal kalau dibuka di Al-Quran itu sudah menyalahi prinsip semua gitu ya. Nah, sementara itu aja dulu, Ndra. Nanti pertanyaan lebih spesifik aja ya, saya jawab. Ya. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian atas kehadirannya ya siang ini. Ya mudah-mudahan tanpa materi juga bisa memberi ruang lebih lapang ya buat pertanyaan. Yang harus diambil sih prinsipnya ya. Jadi sebenarnya yang paling penting dari sesi pertanyaan itu adalah prinsip-prinsip Al-Quran yang harus kita ambil di dalam mengambil sebuah keputusan dalam gelar kehidupan harian. Itu tadi dalam persoalan rumah tangga, masalahnya bukan cerai dan rujuk, tapi bagaimana islah. Ya, mau cerai baik-baik, mau lanjut baik-baik. Jangan status quo kalau kehidupan itu ya. Nah, kalau seandainya seorang istri tadi dalam rumah tangga itu ingin rekonsiliasi, ingin ajak suami untuk memusyawarahkan, tapi suaminya keras, tapi si istrinya melihat juga masih banyak kebaikan di dalam sang imam itu, hanya ada beberapa hal yang harus diperbaiki, maka dia bisa munajat mohon ke Allah, gitu kan? Karena kita nggak bisa manusia yang merubah itu. Jadi, tapi kalau dia sudah terasa parah sekali, sudah visinya sangat tidak nyambung, maka memang mereka harus dimusyawarahkan gitu.
Nah, jadi Islam itu tidak bicara tentang lebih baik cerai atau lebih baik rujuk, tapi manusia nggak boleh saling membenci. Itu yang paling utama, apalagi kalau sudah punya anak, gitu kan ya. Itu akan terus turun-temurun, akan dibawa dendam, itu yang syaitan suka. Jadi syaitan itu hanya hendak mengadakan permusuhan di antaramu. Ya, mau pakai harta waris, ramainya itu generasi. Mau pakai muamalah, wah itu juga bisa rame. Mau tadinya suami istri jadi mantan suami istri, mau lewat jalan manapun, setan mah intinya yang penting rame, biar manusia itu rame terus supaya lupa ingat Allah, ya. Ya, tapi kalau misalkan orang itu lapang hatinya, takwa kepada Allah, ya saya dulu pernah menikah dengan si Anu, tapi kemudian tengah jalan kami memutuskan untuk bercerai baik-baik. Alhamdulillah saling mendoakan yang baik, anak-anak juga jadi keluarganya malah lebih banyak gitu. Mantan suami udah nikah, saya udah nikah lagi, anak-anak punya 2 keluarga. Bayangin tuh skenario kehidupan yang sangat tidak sinetron lah gitu. Kita kan korban sinetron. Ya, kalau cerai itu, waduh, broken home lah, inilah, itulah. Kita dipertakuti oleh alam syaitan. Tapi kehidupan itu takwa kuncinya, ya. Nah, jadi mudah-mudahan sesi pertanyaan ini tadi lebih banyak prinsip-prinsip yang bisa diambil dalam menghadapi semua gelaran. Kuncinya nggak ada yang lain sih. Sabar, tawakal, takwa, cuman cara mendaratkannya dalam kasus yang berbeda-beda, nah itu mungkin kita butuh sharing ya. Baik, itu sahabat-sahabat, atas hal-hal dan bahasa yang kurang baik, saya mohon maaf ya. Ya biasa kalau tanya-jawab begini kadang-kadang mungkin terlalu ekspresif, menyampaikan hal-hal yang kurang pas gitu ya, ada yang menyinggung kasus real mungkin yang dialami teman-teman, tapi tidak ada maksud sama sekali. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmahnya. Beda dengan sesi materi yang lebih terukur, terstruktur bahasanya, tapi kalau konsultasi mudah-mudahan tidak kalah manfaat ya. Jadi insya Allah kita lihat nanti apakah sesi seperti ini juga butuh di regulerkan selain materi-materi dan memberi ruang lebih banyak untuk bertanya yang tidak kalah prinsip yang bisa kita pelajari melalui pertanyaan, kita akan evaluasi insya Allah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita akhiri ya sesi siang ini. Kita sama-sama beristighfar kepada Allah dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.